Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Irwan dengan NIM G1C125007. Saya merupakan moderator dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan tema membahas hukum Islam. Nah, teman-teman, di sini apakah tahu tentang hukum Islam? Mari dengarkan penjelasan saya berikutnya. Teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Baik, yang pertama ada Ulfa Magofiro dengan NIM G1C125002. Kemudian ada Bunga Tiani Fitriani dengan NIM G1C125006. Kemudian ada saya, Muhammad Rizky Irwan dengan NIM G1C125007. Lalu ada Rinda Febriani dengan NIM G1C125020. Lalu ada Sirkan Dewi Haibatu Yashifa dengan NIM G1C125031. Lalu ada Feni Dea Arfani dengan NIM G1C125032. Dan yang terakhir ada Zuina Safa Frima dengan NIM G1C125036. Nah, kita mulai dari pengertian apa itu hukum Islam. Baik, saya jelaskan ya. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukhalaf, yaitu orang yang sudah dapat dibebani dengan kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut Islam berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan. Nah, menurut para ahli dari menurut Abdul Ghani Abdullah dalam bukunya yang diterbitkan di Gema Insani Press mengungkapkan bahwa hukum Islam juga sebagai hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Ia pun menyebutkan juga bahwa konsepsi hukum Islam sebagai dasar dan kerangka hukum yang ditetapkan oleh Allah. Beda lagi dengan pendapat Amir Syarifuddin. Hukum Islam menurutnya sebagai perangkat wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang sudah dapat dibebani dengan kewajiban tadi, yang diakui dan diyakini. Nah, teman-teman, dengan hukum Islam inilah hidup kita akan menjadi lebih teratur. Ia menunjukkan mana yang baik dan mana yang buruk. Ia memberikan pedoman kepada kita dalam hidup ini, mana saja yang boleh kita lakukan, mana saja yang tidak boleh kita lakukan. Ia juga memberikan kepada kita batasan-batasan dalam kita hidup. Dan tentunya ini juga sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya sehari-hari. Ia sudah mencontohkannya kepada kita semua. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian dari hukum Islam. Berikut ada sumber-sumber dari hukum Islam. Yang pertama, itu ada dari Al-Quran, kitab suci umat muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah pedoman bagi kita. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita semua. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Tentunya Al-Quran ini menjadi acuan pertama, menjadi sumber pertama dari sumber-sumber hukum Islam. Yang kedua ada hal hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah SAW. Hadis ini bisa menceritakan tentang tingkah laku, ucapan, dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW semasa hidupnya. Dan hal ini juga dapat menjadi pedoman kita setelah dari Al-Quran. Hadis juga dapat menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting. Kenapa hadis digunakan untuk hukum Islam? Karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Segala sabda, perbuatan, persetujuan dan ketetapan dari Rasulullah SAW akan dijadikan sebagai ketetapan dalam hukum Islam. Tentunya Nabi Muhammad SAW adalah pedoman kita semua, pemimpin kita. Tentunya apa yang beliau lakukan, petunjuk dari beliau itu dapat menjadi sumber hukum bagi kita, dapat menjadi pedoman bagi kita semua.
Kemudian ada ijma, yaitu kesepakatan seluruh ulama mujahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah SAW atas sebuah perkara dalam agama. Tentunya ini juga dari musyawarah, diskusi, dan persetujuan kesepakatan dari seluruh para ulama terkenal terbesar dengan ilmu yang mereka miliki. Kemudian ada kias, yaitu menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasnya dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya yang tersebut. Tentunya ada beberapa hal yang tidak ada di dalam Al-Quran ataupun mungkin tidak ada juga di dalam hadis dan juga tidak ada dalam ijma tadi. Kemudian dibuatlah begitu tadi untuk menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Lalu kemudian ada jenis-jenis hukum Islam. Yang pertama adalah wajib. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan siksaan atau hukuman. Kemudian ada sunnah. Jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Lalu ada haram. Jika dikerjakan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapatkan pahala. Lalu ada makruh. Perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik daripada mengerjakannya. Dan terakhir, mubah, yaitu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya. Dan yang terakhir adalah tujuan hukum Islam. Yang pertama adalah maqasid al-syariah, ketetapan hukum Islam. Yang kedua, kemaslahatan umat manusia. Yang ketiga, mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, penyucian jiwa. Dan kelima, penegakan keadilan. Setiap peraturan mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh pembuatnya. Kalau kita meninjau tata aturan pada hukum positif, maka tujuan perbuatannya tidak lain adalah ketentraman masyarakat, yaitu kembali kepada diri kita sendiri. Jadi dari aturan-aturan yang sudah ada, ketentuan yang sudah ada, yang sudah berlaku, itu kembali untuk diri kita sendiri. Itu dampak baiknya, dampak positifnya adalah untuk diri kita sendiri, kebaikan untuk diri kita sendiri, yaitu mengatur sebaik-baiknya dan menentukan batasan hak dan kewajiban bagi setiap anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Tujuan-tujuan yang bernilai tinggi dan abadi tidak menjadi perhatian aturan-aturan pada hukum positif kecuali hukum Islam yang sudah menjadi hukum positif. Tentunya apa yang sudah Allah atur kepada kita semua, apa yang sudah menjadi ketetapan aturan dalam hukum Islam, itu semua baik untuk kita, karena itu adalah aturan-aturan yang positif, aturan-aturan yang melindungi kita. Kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ungkapan tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 201 sampai 202 yang artinya, dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka." Mereka itulah orang-orang yang mendapat dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Baiklah teman-teman, itulah hasil dari diskusi saya dan kelompok saya. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan dari kelompok 5 dengan tema hukum Islam. Semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila sama penyampaian ada yang kurang, ada yang tidak berkenan. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi juga dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya ini juga jadi teladan bagi kita bahwa dalam hidup itu semua mempunyai aturan, dan kita juga harus mengikuti aturan itu, karena percayalah bahwa aturan itu baik untuk kita, bahwa aturan itu adalah untuk melindungi diri kita. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.